Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus-rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari menentukan rumus jumlah dua sudut untuk kosinus, sinus, dan tangens. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang sudut rangkap untuk kosinus, sinus, dan tangens. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu cos A tambah B. Pada pertemuan sebelumnya telah diuraikan bahwa cos A tambah B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Jika A sama dengan B atau B sama dengan A, maka persamaan di atas akan menjadi. Berarti semua B ini kita ganti dengan A, sehingga akan diperoleh cos A tambah A. Berarti B ini, semua B ini kita ganti A. Akan diperoleh cos A kurang sin A karena B-nya kita ganti A. Dengan demikian cos A tambah A diperoleh cos 2A sama dengan cos A kali cos A itu diperoleh cos kuadrat A dikurang sin A kali sin A diperoleh sin kuadrat A. Jadi ini rumus pertama untuk cos 2A. Itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ingat bahwa identitas trigonometri di kelas 10, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu nilainya 1. Kita lanjut. Ini dari slide sebelumnya tadi. Jika sin kuadrat A yang mau dicari, maka cos kuadrat A-nya ini pindah ke ruas kanan, sehingga akan diperoleh sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Atau kalau cos kuadrat A yang mau dicari, maka sin kuadrat A-nya pindah ke kanan, sehingga diperoleh cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga dengan demikian cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sin kuadrat A-nya ini kita ganti dengan yang ini, 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga akan diperoleh cos 2A sama dengan ini tidak mengalami perubahan, ini kurang tetap kurang. Sin kuadrat A-nya diganti 1 dikurang cos kuadrat A. Min dikali min cos kuadrat A didapat positif cos kuadrat A. Ditambah cos kuadrat A diperoleh 2 cos kuadrat A. Min dikali dengan 1 berarti min 1. Sehingga cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Saya kira jelas ya. Kemudian kalau yang tadi itu sin kuadrat A-nya yang diganti ke dalam 1 dikurang cos kuadrat A. Lalu bagaimana jika cos kuadrat A-nya yang diganti dengan menggunakan si 1 dikurang sin kuadrat A? Maka akan diperoleh cos 2A. Jadi cos kuadrat A-nya ini kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Dikurang sin kuadrat A sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan ini 1 tetap 1. Min sin kuadrat A itu akan diperoleh 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi untuk kosinus itu ada 3 rumusnya. Hendaknya dihafal baik-baik dan diperhatikan penggunaannya. Sesuaikan dengan soal yang cocok. Kemudian bagian berikutnya yaitu sin A tambah B. Sin A tambah B itu telah diuraikan akan menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Jika A sama dengan B atau B sama dengan A, maka semua B kita ganti dengan A. Ini kita ganti A, ini juga cos B-nya kita ganti A menjadi cos A. Kemudian sin B-nya kita ganti juga dengan A. Sehingga akan diperoleh sin A tambah A sama dengan sin A sin A. Cos B, B-nya kita ganti A menjadi cos A, ditambah cos A tetap cos A, sin B, B-nya kita ganti A menjadi sin A. Dengan demikian akan diperoleh A tambah A berarti diperoleh sin A tambah A akan diperoleh sin 2A,
sin A cos A ditambah cos A sin A itu berarti 2 sin A cos A. Saya kira jelas ya. Jadi untuk sinus itu hanya satu rumusnya. Kemudian yang ketiga, untuk tangen A tambah B itu rumusnya adalah tangen A tambah tangen B dibagi 1 dikurang tangen A kali tangen B. Jika A sama dengan B atau B sama dengan A, maka persamaan di atas akan menjadi, berarti semua B kita ganti A. Ini kita ganti A, ini juga ganti A, dan tangan B yang di bawah kita juga ganti A. Maka akan diperoleh tangan A tambah A sama dengan tangan A ditambah tangan B, B-nya kita ganti A menjadi tangan A, dibagi 1. Ini 1 ya, kurang tetap kurang, tangan A tetap tangan A, tangan B, B-nya kita ganti A menjadi tangan A. Sehingga dengan demikian, tangan A tambah A menjadi tangan 2A, tangan A ditambah tangan A menjadi 2 tangan A dibagi 1 tetap 1, kurang tetap kurang, tangan A kali tangan A itu sama dengan tangan kuadrat A. Sehingga tangan 2A sama dengan 2 tangan A dibagi 1 dikurang tangan kuadrat A. Tangan sama dengan sin, hanya satu rumusnya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 1. Diketahui tangan A sama dengan 2 dengan sudut A berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai dari cos 2A, sin 2A, dan tangan 2A. Kita lihat penyelesaiannya. Sudut A berada di kuadran ketiga berarti nilai X dan Y itu bernilai negatif. Oke, dengan demikian maka tangan A sama dengan 2 dapat ditulis menjadi min 2 dibagi min 1. Dengan demikian akan diperoleh sebagai Y adalah min 2, sebagai X adalah min 1. Ini saya kira jelas ya. Kemudian untuk mencari R itu berarti akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat. Sebagai Y adalah min 2, berarti kalau demikian min 2 berpangkat 2 ditambah X berpangkat 2 berarti min 1 berpangkat 2. Min 2 berpangkat 2 itu adalah 4, min 1 berpangkat 2 itu adalah 1, 4 ditambah dengan 1 maka jawabannya 5. Dengan demikian maka R sama dengan akar 5. Saya kira jelas. Kemudian sin A adalah Y per R. Sebagai Y itu adalah min 2, sebagai R akar 5. Sehingga sin A sama dengan min 2 per akar 5. Cos A adalah X per R. Sebagai X adalah min 1, sebagai R adalah akar 5. Sehingga cos A sama dengan min 1 per akar 5. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cos 2A menggunakan rumus yang pertama, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Boleh kalau menggunakan yang kedua, boleh. Boleh juga kalau yang ketiga tadi. Baik, cos A tadi sudah ada nilainya, yaitu min 1 per akar 5. Karena berpangkat 2, maka di sini berpangkat 2. Dikurang, tetap dikurang. Sin A adalah min 2 per akar 5. Karena berpangkat 2, maka di sini berpangkat 2. Min 1 berpangkat 2 itu adalah 1. Akar 5 untuk penyebut di pangkat 2 berarti 5. Dikurang. Min 2 berpangkat 2 itu adalah 4 untuk penyebut. Akar 5 berpangkat 2 berarti 5. 1/5 dikurang 4/5 berarti jawabannya min 3/5. Itu nilai dari cos 2A. Selanjutnya untuk sin 2A, rumusnya adalah 2 sin A cos A. Sin A-nya adalah min 2 per akar 5, cos A-nya adalah min 1 per akar 5. Sehingga akan diperoleh ini. Saya kira jelas ya. Min 2 dikali min 1 itu berarti positif 2, dikali dengan 2 berarti positif 4. Untuk penyebut, akar 5 dikali akar 5 jawabannya 5. Sehingga sin 2A sama dengan 4/5. Untuk tangan 2A sama dengan rumusnya 2 tangan A dibagi 1 kurang tangan kuadrat A. Dalam soal diketahui bahwa tangan A adalah 2. Ini 2 ini adalah ini, tangan A adalah 2. Dibagi 1 tetap 1,
kurang tetap kurang, tangan A nilainya 2. Berpangkat 2 berarti di sini berpangkat 2. 2 untuk pembilang, 2 kali 2 adalah 4. Untuk penyebut 2 berpangkat 2 4 berarti 1 dikurang 4. Ini untuk penyebut. Sehingga untuk penyebut 1 dikurang 4 itu min 3. 4 dibagi min 3 jawabannya min 4/3. Itu untuk tangan 2. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sin A sama dengan 1/3 sudut A lancip. Tentukan nilai dari sin 3A. Kita lihat penyelesaiannya. Sin 3A, 3A-nya saya rubah menjadi A ditambah 2A. Ya, jadi kalau pertemuan sebelumnya ini adalah B, maka akan diperoleh sin A tambah B itu diperoleh sin A cos B sebagai B2A, berarti cos 2A. Ditambah cos A sin B sebagai B adalah 2A. Saya kira jelas ya. Kemudian kita merubah cos 2A. Cos 2A tadi dirubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ada tadi di slide sebelumnya. Sin A ini tetap ini. Kemudian ditambah, ini tetap tambah, cos A-nya tetap cos A. Sin 2A-nya berdasarkan rumus yang sebelumnya tadi adalah 2 sin A cos A. Selanjutnya, ini kali masuk. Sin A kali 1 diperoleh sin A. Sin A dikali min 2 sin kuadrat A itu diperoleh min 2 sin pangkat 3A. Kita lihat. Nah, ini kali masuk ya. Ini kali ke sini ini kali ke sini. Kemudian cos A dikali 2 sin A cos A berarti cos kuadrat A. 2 sin A tetap ada di sini. Yang ini dengan ini menjadi cos kuadrat A. Saya kira jelas. Kemudian cos kuadrat A-nya dirubah lagi. Itu menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Saya kira jelas. Ya, ada identitas dari slide pertama tadi. Sehingga ini tidak mengalami perubahan. 2 sin A tetap 2 sin A. Cos kuadrat A-nya yang dirubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Lalu ini dikali masuk. 2 sin A dikali 1, 2 sin A. Ditambah 1 sin A berarti 3 sin A. Saya kira jelas. Kita lihat 3 sin A. Lalu min 2 sin A, positif 2 sin A dikali min sin kuadrat A. Itu diperoleh min 2 sin berpangkat 3A. Dengan min 2 sin berpangkat 3A maka akan menjadi min 4 sin berpangkat 3A. Nah, ini rumus daripada sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Dalam soal diketahui bahwa sin A-nya adalah sepertiga. Sehingga diperoleh 3 dikali sepertiga dikurang-kurang 4 sin A adalah sepertiga berpangkat 3 maka berpangkat 3. 3 kali sepertiga itu sama dengan 1. Ini 1 dikurang tetap dikurang. 1 berpangkat 3 tetap 1 dikali 4 berarti 4. 3 berpangkat 3 itu 27. Sehingga 1 dikurang 4/27 sama dengan 23/27. Itu untuk jawaban sin 3A-nya. Kita lihat. Saya kira jelas ya. Kita lihat ke contoh yang ketiga. Yaitu jika A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat, buktikan bahwa sin 2A ditambah sin 2B dikurang sin 2C sama dengan 4 cos A dikali cos B dikali sin C. Untuk membuktikan ini maka harus di ruas kiri diuraikan. Kita lihat. Dalam soal diketahui A tambah B tambah C 180 derajat. Maka C sama dengan 180 derajat dikurang A tambah B. Saya kira jelas. Kita uraikan yang di ruas kiri, yaitu sin 2A ditambah sin 2B berarti ini dikurang sin 2C. 2 tetap 2, C-nya kita ganti ini. 180 derajat dikurang A tambah B. Saya kira jelas. Lalu 2-nya ini dikali masuk ke dalam. Ini tidak mengalami perubahan, dikurang tetap kurang, sin
2 kali 180 derajat menjadi 360 derajat. Min tetap min, 2-nya kali masuk ke dalam menjadi 2A ditambah 2B. Saya kira jelas. Kemudian ingat, sin 360 derajat dikurang 2A ditambah B, ini adalah rumus pada saat Anda kelas 10 akan diperoleh min sin 2A tambah 2B. Karena ini min, maka menjadi positif. Oke ya. Selanjutnya, tinggal menguraikan sin 2A ditambah 2B. Ini tidak mengalami perubahan, tetap. Apa perubahannya? Ingat rumus sin jumlah. Berarti sin 2A cos 2B tambah cos 2A sin 2B. Kemudian ini sin 2A cos 2B dengan sin 2A, berarti bisa disatukan atau bisa dikeluarkan sin 2A-nya. Akan diperoleh, kalau keluar sin 2A, maka yang ini tinggal 1, lalu yang ini tinggal cos 2B. Lalu sin 2B dengan cos 2A sin 2B. Sin 2B-nya dikeluarkan, berarti yang ini tinggal 1, lalu yang ini tinggal cos 2A. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Kemudian sin 2A tetap sin 2A, 1 tetap 1, tambah tetap tambah, cos 2B dirubah dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, yaitu menjadi 2 cos kuadrat B dikurang 1. Ditambah sin 2B sin 2B, 1 ditambah cos 2A, cos 2A-nya dirubah menjadi 2 cos kuadrat A kurang 1. Sehingga ini satunya dikurang 1 akan habis. Maka yang ini tinggal 2 cos kuadrat B. Lalu ini juga 1 dengan ini akan habis, maka yang di sini tinggal 2 cos kuadrat A. Maka dengan demikian kita akan peroleh. Nah, ini dari sel sebelumnya tadi. Nah, ini dia. Sin 2A dikali 2 cos kuadrat B ditambah ini sin 2B ini dikali 2 cos kuadrat A. Saya kira jelas. Selanjutnya tinggal mengubah sudut rangkap sin 2A menjadi 2 sin A cos A. Ini tidak mengalami perubahan. Ditambah sin 2B kita uraikan dengan menggunakan sudut rangkap, yaitu menjadi 2 sin B cos B dikali 2 cos kuadrat A, 2 cos kuadrat A. Saya kira jelas. Ingat 2 dikali 2 ini bisa jadi 4, ya, bisa jadi 4. Ini juga 2 kali 2 4, berarti bisa keluar 4-nya. Dicari yang sama, kita faktorkan. Cos kuadrat B bisa keluar cos B-nya. Berarti ini sebentar habis cos B-nya. Yang di sini tinggal cos B karena sudah keluar cos B-nya. Lalu kita cari lagi, cos B-nya sudah keluar, lalu cos A-nya. Cos A-nya ini keluar, maka di sini tidak ada cos A-nya sebentar. Lalu yang di sini karena ini berpangkat 2, maka tinggal cos A saja. Kita lihat. Nah, ini dia. 2 kali 2 dikeluarkan 4. Ini keluar cos A, berarti sudah tidak ada. Kemudian cos kuadrat B dikeluarkan cos B-nya. Maka yang ini tinggal apa yang belum keluar? Berarti tinggal sinus A dengan cos B, karena ini berpangkat 2, cos B-nya keluar, berarti tinggal cos B. 2 kali 2 berarti 4 di sini. Kemudian yang ini lagi tambah 2 dengan 2 sudah keluar 4, ini sudah cos kuadrat A tadi keluar cos A-nya, berarti yang di sini tinggal cos A. Kemudian cos B-nya juga sudah keluar, berarti cos B-nya ini sudah tidak ada di sini. Berarti yang ada di sini, yang di sebelah kanan ini, berarti sinus B dan cos A, atau cos A dan sinus B, kan sama saja. Oke, jadi pemfaktoran yang di atas menjadi seperti di bawah ini. Selanjutnya 4 cos A cos B. Kalau kita lihat ini, sin A cos B ditambah cos A sin B tidak lain adalah sin A tambah B. Saya kira jelas ya. Kemudian ingat, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Berarti kalau begitu A tambah B sama dengan 180 derajat kurang C.
Sehingga ini sebentar boleh kita ganti menjadi 180 derajat kurang C. Kita lihat. Ini tidak mengalami perubahan. Ini sin tetap, A tambah B diganti 180 derajat kurang C. Sin 180 derajat kurang C itu di kelas 10 sudah diajarkan sama dengan sin C. Nah, berarti 4 cos A cos B dikali sin C. Ini sin 180 derajat kurang C sama dengan sin C. Ini kelas 10 ya. Sin 180 derajat kurang C itu sama dengan C, itu di kelas 10. Dengan demikian maka terbukti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh yang 4, buktikan bahwa 2 tangan A dibagi 1 ditambah tangan kuadrat A sama dengan sin 2A. Kita lihat. Kita buktinya diuraikan di ruas kiri. 2 tangan A dibagi 1 ditambah tangan kuadrat A. Tangan A dirubah menjadi sin A per cos A. Karena ada 2 ini berarti ada 2 di sini. Demikian juga menyebut ini 1 tetap 1, ini tambah tetap tambah. Tangan kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A per cos kuadrat A. Untuk yang penyebut ini kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat A. Maka 1 akan menjadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A dibagi cos kuadrat A. Untuk pembagi ini jika dirubah ke dalam bentuk perkalian, jadi ini kan pembagian, dirubah ke dalam perkalian, maka ini dibalik. Cos kuadrat A-nya ada di atas, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi 2 sin A cos A berarti yang ini pembagian ini saya rubah menjadi perkalian, maka pembaginya ini dibalik. Cos kuadrat A dibagi dengan cos kuadrat ditambah sin kuadrat A. Kira jelas ya. Kemudian ada rumusnya ini, identitas ini. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A nilainya 1. Cos kuadrat A dibagi cos A, maka hilang ini cos A-nya, yang di atas tinggal cos A. Akan diperoleh 2 sin A cos A. 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A. Dengan demikian terbukti bahwa 2 tangan A dibagi 1 tambah tangan kuadrat A sama dengan sin 2A. Saya kira jelas. Kita lanjut. Oke, latihan soal. Tolong soal ini dikerja agar kalian tambah mahir dalam menyelesaikan rumus-rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Oke ya. Saya kira pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.